Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13. Dan hari ini aku mau review salah satu kopi unik dari Workas. Ini adalah Workas Espresso Mapiole. Nah, Espresso Mapiole sendiri itu salah satu blend yang 100% Arabicanya dari Workas. Nah, aku baru tahu menyadari kalau ada notes-nya di sini. Dia itu ada 30% Arabica Lintong, 35% Arabica Flores, dan 35% Arabica Malabar. Nah, kalau kalian tanya udah dicobain atau enggak, ada kan udah dibuka kayak gini. Ini kemarin udah aku cobain karena sebelum kuliah ya, ngopi-ngopi dulu, sekalian nyobain. Kadang kan aku mikirnya kalau dibikin tubruk dulu, kalau dibikin video ya itu terlalu memakan waktu yang cukup lama. Ya biar nanti aku jelasin aja notesnya kayak gimana. Notesnya yang menurut yang aku dapetin itu mokanya nggak dapet sih, karena aku itu agak yang ngopi cepet pagi-pagi kan. Aku mendapatnya tuh ya fruity, terus floral di tengah dan ke belakang, dan dari bodinya ya kayak tulisan kayak gini, mellow atau ya medium body, bukan yang strong banget. Tapi aku agak ragu ini nanti cocok buat es kopi susu atau enggak. Dan ya, ini salah satu kopi yang kalau bikin kopi susu itu yang bakal bikin boros, karena kalau pakai 7 gram sampai 10 gram itu enggak bakal kena. Dan aku bakal pakainya di 15 gram. Dan sebelumnya langsung aja ditimbang di 15 gram. Nanti kita lihat bijinya. Aku kemarin kan baru ngopi ya, cukup dikit aja. Oke. Udah 15 gram ya. Terus kita sekarang lihat bentuk fisik dari bijinya. Kalau dari menurutku ya wanginya ya, kalau ingat kan sebelumnya ini aku nge-review Fry and Rose yang house blend itu, kalau dibuka baunya menggelegar. Kalau ini ya nggak terlalu juga sih, tapi ya oke lah, masih ada wangi-wanginya, tapi nggak yang menggelegar yang itu. Tapi dari roasting rata, biji rata, oke. Ya walaupun ada yang kayak gini-gini tuh ya masih nggak apa-apa kayak gini-gini. Dari biji oke, lebih bagusin daripada yang Fry and Roast kemarin. Mungkin ya gara-gara harga juga kan. Ini sekitar hampir 30.000 100 gramnya. Kalau kemarin tuh kan Fry and Roast 50.000 itu 250 gram. Kalau ini kan hampir 30.000 cuma 100 gram. Ya oke lah, bentuk biji bagus, walaupun ini dibilang blend. Kadang kan kalau blend kan ya bijinya besar kecil. Nah ini ya oke lah, masih masuk. Dan kalau menurutku ini tuh masih masuknya medium to dark. Tapi medium to dark yang nggak dark banget. Enggak sih, kalau dibandingin sama Fry and Roast yang kemarin, ini masuknya sih ya medium ya. Medium tapi bukan yang medium banget. Oke. Dan mungkin ini dari prosesnya itu wash proses. Kadang kalau kalian tahu kalau blend buat kopi susu atau espresso gitu, dia pakainya ya biasanya wash proses. Kalau pakai honey natural dan lain-lain itu mungkin bakal percuma aja kalau menurutku ya. Apalagi dibikin kopi susu itu bakal ya rasanya tetap rasa susu, rasa gula dan lain-lainnya. Dan oke, habis ini langsung
aku giling kopinya, dan habis ini langsung aku brew pakai Aeropress. Mungkin udah aku gilingannya segini. Ini kalau dari menurutku sih ya aromanya lumayan kompleks juga. Nanti bakal menurutku ya bakal meningkatkan dari umaminya gitu. Ya bakal nanti gurih, bukan kalau robusta kan nanti bakal pahit aja. Dari menurutku ada kayak bau-bau gurih gitu kan, enak nanti bakal. Dan habis langsung aku seduh, airnya udah mulai mendidih. Oke, bakal aku seduhnya di 60 ml. Kopinya 16 gram, airnya 60 ml. Ya sebenernya kalau Aeropress itu dia nggak ada aturan pasti kayak single shot segini, double shot segini. Nah, itu cuma ada di dunia espresso, yang tidak masuk di dunia manual brew. Kalau mungkin kalian kalau ala-ala gitu ya bisa sih, masih bisa pakai Aeropress. Tapi kayak nggak ada aturan bakunya gitu loh. Kalau kalian mikirin double shot segini, single shot segini. Nah, karena kan tingkat strongnya Aeropress itu kan dia nggak bisa mendekati espresso. Nah, seperti itu. Dan sekarang aku lihat ini kremanya. Ini kalau orang-orang bilangnya nih golden crema nih, golden crema. Tapi ya entahlah ini krema atau enggak, pokoknya ya itulah bagus kremanya. Aku udah agak underestimate juga. Aku kira dengan kopi yang enggak begitu strong enggak bakal ngeluarin krema-krema kayak gini. Ini kita tunggu sampai ya sekitar 2 menit. Biar apa? Biar kopinya itu terekstraksi. Tunggu aja. Oke, langsung di-push. Ya kira-kira 2 menit lah. Ya kalau kurang ya dimaafkan saja. Oke, sudah terseduh espressoannya. Sekarang mari kita cobain dulu. Enak. Kita membahas tentang espressonya dulu ya, karena kan kalau tubruk kemarin udah, dan kita cobain yang masih temannya dulu. Ya salah ya, ini ya gimana ya, Berkas tuh kayak tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Kalian pernah beli espresso di salah satu kedai kopi di kota kalian, yang dimana itu espressonya misalnya gini, kan ada espresso yang ada 2 tipe kedai kopi. Kedai kopi yang ngejual espressonya itu ya yang buat es kopi susu, buat cafe latte, buat cappuccino, buat americano, buat espresso sendiri, itu digabung. Nah, ada lagi kedai kopi yang misalnya gini, es kopi susu kekinian itu cuma pakai robusta aja. Terus cafe latte, americano dan lain-lain itu misalnya cuma pakai 50 atau 50 atau 70-30. Espressonya itu pakai espresso yang khusus buat dibikin espresso aja. Jadi rasanya ada kayak fruity-fruitynya dan lain-lainnya, kayak masih ya enak lah pokoknya gitu. Nah, aku nggak menyalahkan yang kayak kedai kopi yang awal. Mungkin karena di Indonesia penikmat espresso nggak kayak yang di Italia kayak gitu kan, atau di bagian-bagian Eropa. Nah, ini tipe-tipe espressonya itu kopinya pasti aku nggak mau bilang espresso itu mendekati kayak espresso yang kayak gitu, yang dimana sebenarnya kalau dicoba espressonya aja itu udah enak.
nggak usah ditambahin air gitu. Nah bahkan kalau kembali kayak gitu lagi, kayak kedai kopi yang pertama yang dimana kopinya dibikin sama rata, sama kedai kopi yang kedua yang ada bikin beda-beda. Nah rasa dari Americano ini juga mendekati kayak gini. Nah jadi dia ada rasa-rasa yang bukan robusta banget, ada yang gimana itu masih bisa dinikmati tapi masih strong. Nah kayak gitu, bukan filter filter rose kayak gitu. Nah seperti itu, mungkin masih bisa dimengerti ya. Dan habis ini langsung aku siapin susunya dan lain-lainnya buat bikin es kopi susu. Bukan es kopi susu kekinian. Kalau kekinian kan pakai gula aren, ini ya es cafe latte gitulah. Oke, udah aku siapin es batunya dan juga susu. Aku pakai Frisian Flag Purfram ini, dan aku bakal kasihnya di 120 mili aja, 120 gram lah. Kalau mungkin milinya susu sama air tuh beda kan. Oke, di 120. Sudah di 120. Oke, dan sekarang aku bakal nuang kopinya. Oke, habis ini aku bikin thumbnailnya dulu. Oke, udah. Dan sekarang mari kita cobain cafe latte-nya. Oke, diaduk dulu. Warnanya bagus banget sih. Ya, semoga enak ya. Enak sih. Enak sih ini. Kayak aku ada suatu ingatan tertentu sama kayak misalnya beli cafe latte ya, kembali kayak tadi kan cafe latte yang bukan seharga 18 ribuan tapi yang kayak 25 ribuan. Nah dia notesnya kayak gini, mirip kayak gini. Jadi kopinya kerasa, masih ada rasa kopinya, tapi dia yang bukan pahit di lidah gitu. Oke, kayak pahitnya pas. Tapi kalau robusta pahit kayak gini kan dia harus dikasih sedikit pemanis gitu kan, biar rasanya jadi balance. Kalau kalian tahu, kalau Arabica sendiri ya blend lah, minimal banyakan Arabicanya. Dia itu nggak usah dikasih pemanis aja sebenarnya udah balance dari rasanya, kayak gini kan. Nah ini dari tulisannya itu ini kopi ini tuh cocok buat dikasih susu, tonic water, atau spirit kayak vodka dan whisky. Nah kayak gitu. Rasanya juga ya kompleks sih kalau menurutku, ya bukan yang monoton aja. Tapi rasa fruitnya itu masih ada, bukan yang hilang gitu. Tapi kalau 15 gram itu emang cocok sih buat kopi ini. Ya kembali lagi kalau 10 gram atau 7 gram gitu bakal rasanya lebih ke susu aja dibanding kopi aja. Seperti itu teman-teman. Dan mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan salam kopi ya.